Halo sahabat cerita Mila, selamat datang kembali di channel yang penuh dengan kisah-kisah dramatis, bikin hati campur aduk, kadang kesal, kadang juga terharu. Hari ini kita punya cerita yang pasti bakal bikin kalian terbawa emosi. Judulnya, Istriku Diceraikan dengan Kejam di Depan Keluarganya Hanya Karena Aku Anak Pemulung. Tapi aku balas dengan cara yang membuat semua menyesal. Wah, judulnya aja udah bikin penasaran banget ya. Bayangin, diceraikan di depan keluarga besar cuma karena status sosial. Sakitnya tuh nggak ketahan. Tapi yang bikin makin greget, justru dari luka itu lahir balasan yang benar-benar luar biasa. Makanya, jangan kemana-mana, simak cerita ini sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kasih support untuk channel ini ya. Caranya gampang, klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kisah terbaru dari kita. Betul banget. Dan satu lagi, kita pengen tahu dari mana aja sih sahabat cerita Mila yang lagi nonton sekarang? Yuk, tulis nama kalian dan asal kota kalian di kolom komentar. Misalnya, aku Rina dari Medan, atau saya Dwi dari Surabaya. Nanti kita bacain di video-video berikutnya. Asik, jadi jangan lupa isi kolom komentar ya. Siapa tahu nama kamu yang bakal kita sebut. Oke deh, kalau gitu, langsung aja kita mulai kisah yang penuh air mata dan balas dendam elegan ini. Siapin hati kalian, karena ceritanya benar-benar menguras emosi. Langit sore Jakarta tampak muram ketika hujan rintik-rintik mulai turun. Jalanan macet, klakson kendaraan bersahut-sahutan, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap knalpot memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk kota itu, berdirilah sebuah rumah sederhana di gang sempit, rumah kontrakan berdinding semen yang catnya mulai mengelupas. Disitulah Ardi, seorang pria muda berusia 27 tahun, tinggal bersama istrinya, Mira. Ardi bukanlah pria dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pemulung, ibunya dulu berjualan sayur di pasar sebelum sakit dan meninggal dunia. Sejak kecil Ardi sudah terbiasa dengan cibiran teman-temannya. Anak pemulung, begitu ejekan yang sering ia dengar. Tapi hatinya selalu kuat. Ia percaya bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh bagaimana ia berjuang dan memperlakukan orang lain. Di sisi lain, Mira berasal dari keluarga yang jauh berbeda. Ia adalah anak sulung dari pasangan guru besar di universitas ternama. Ayahnya seorang dosen bergelar doktor, ibunya seorang pengusaha butik yang sukses. Mira tumbuh dengan pendidikan terbaik, terbiasa makan di restoran, mengenakan pakaian bermerek, dan bergaul dengan kalangan atas. Namun, satu hal yang membuatnya berbeda, ia punya hati yang lembut. Ia jatuh cinta pada kesederhanaan Ardi, ketulusannya, dan perjuangannya. Bagi Mira, cinta lebih penting daripada harta. Mereka bertemu di sebuah taman bacaan kecil di pinggiran kota. Ardi yang saat itu menjadi relawan pengajar anak jalanan, dengan sabar mengajari anak-anak menulis. Mira yang sedang melakukan penelitian untuk tugas kampusnya, terpesona melihat seorang pria sederhana dengan wajah penuh keringat, namun tetap tersenyum tulus di tengah kekurangan. Pertemuan itu berulang, hingga akhirnya cinta tumbuh tanpa mereka sadari. "Kenapa kamu mau dekat sama aku? Kamu tahu kan aku ini siapa?" tanya Ardi suatu malam, saat mereka duduk di warung kopi sederhana. Mira tersenyum lembut. "Karena aku melihat ketulusan di matamu. Kamu mungkin anak pemulung, tapi hatimu jauh lebih berharga daripada 1000 lelaki kaya yang hanya bisa pamer." Kalimat itu menancap dalam di hati Ardi. Ia bersumpah akan menjaga Mira seumur hidupnya, meski apapun rintangan yang menghadang. Namun cinta mereka tidak berjalan mulus. Saat Mira memperkenalkan Ardi kepada keluarganya, badai langsung datang. Ayahnya, yang terbiasa menilai orang dari latar belakang pendidikan, langsung menatap tajam penuh amarah. "Kamu bercanda, Mira?" suara sang ayah meninggi. "Kamu, anakku, lulusan luar negeri, calon dosen, memilih menikah dengan anak pemulung? Apa kata orang-orang nanti?" Ibunya pun menimpali dengan nada sinis. "Lihat bajunya saja, murahan. Bagaimana dia bisa membahagiakanmu? Kamu mau makan dari mana nanti? Dari sampah." Ucapan itu menusuk jantung Ardi. Tapi ia hanya menunduk, menggenggam erat tangannya sendiri. Ia ingin marah, tapi ia tahu tak ada gunanya. Mira berusaha membela. "Ayah, ibu, aku mencintainya. Harta bisa dicari, tapi ketulusan tidak bisa dibeli." Namun, semua argumen Mira seperti angin lalu. Cibiran, hinaan,
Bahkan ancaman putus hubungan keluarga dilontarkan. Tapi cinta Mira terlalu kuat. Dengan keberanian, ia tetap menikah dengan Ardi, meski tanpa restu keluarga. Hari pernikahan itu digelar sederhana di sebuah masjid kecil. Hanya ada beberapa tetangga, sahabat Ardi, dan beberapa kerabat Mira yang datang dengan wajah penuh cemooh. Kasihan sekali Mira, lulusan luar negeri, tapi suaminya anak pemulung. Cinta memang bisa membutakan mata, ya. Entah berapa lama bertahan. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Ardi. Namun, ia berusaha tetap tegar. Ia tersenyum, meski hatinya pedih. Mira pun menatapnya penuh keyakinan. Bagi mereka, hari itu adalah awal perjalanan baru, meski tanpa restu keluarga. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah, tapi penuh cinta. Ardi bekerja serabutan, kadang membantu mengangkat barang di pasar, kadang ikut jadi kuli bangunan. Mira yang lulusan luar negeri rela mengajar les privat anak-anak di sekitar rumah demi membantu ekonomi. Meski sederhana, mereka bahagia. Namun, keluarga Mira tidak pernah berhenti mengintervensi. Setiap kali Mira pulang ke rumah orang tuanya, ia selalu dipermalukan. Kamu cantik, pintar, berpendidikan. Kenapa jatuhnya sama orang miskin? Kamu layak dapat yang lebih. Begitulah kata-kata pedas yang selalu ia dengar. Puncaknya terjadi pada sebuah acara keluarga besar di rumah orang tua Mira. Semua kerabat berkumpul. Ardi, dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih sederhana yang sudah agak lusuh, datang mendampingi istrinya. Ia ingin menunjukkan rasa hormat. Namun, kehadirannya justru menjadi bahan tertawaan. Sepupu-sepupu Mira yang kuliah di luar negeri menatapnya dengan sinis. Paman dan bibi Mira berbisik-bisik sambil tersenyum merendahkan. Hingga akhirnya, ayah Mira berdiri di tengah ruangan dan berkata dengan suara lantang, "Hari ini aku ingin mengakhiri aib keluarga ini. Mira, kamu anakku, tidak pantas hidup dengan anak pemulung. Aku tidak mau melihat keluargaku dipermalukan lagi. Mulai sekarang, kamu harus menceraikan dia, di depan kita semua." Ruangan sontak hening. Semua mata tertuju pada Mira yang pucat pasi. Ardi menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, berharap Mira akan membela. Namun, tekanan keluarga terlalu besar. Dengan tangan gemetar, Mira menunduk, dan air matanya jatuh. Aku menurut saja, ayah." Ardi terdiam. Rasanya seperti ditusuk ribuan pisau. Orang-orang di ruangan itu menatapnya dengan tatapan puas, seolah mereka baru saja menyingkirkan sesuatu yang hina. Ia tidak melawan, tidak berteriak. Ia hanya berdiri, menatap Mira yang menangis, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah gontai, meninggalkan semua rasa sakit di belakangnya. Di jalanan yang mulai diguyur hujan deras, Ardi berdiri sendiri. Bajunya basah, wajahnya penuh luka batin. Namun, di balik kesedihan itu, hatinya mulai menyalakan api kecil, tekad untuk bangkit, membuktikan bahwa hinaan itu salah. Hujan deras malam itu seakan ikut menangis bersama hati Ardi. Ia berjalan menyusuri gang sempit tanpa tujuan, dengan langkah yang goyah. Baju yang ia kenakan basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, dan matanya kosong. Setiap langkahnya terasa berat, seakan bumi pun enggan menopangnya. "Aku sudah berusaha, tapi kenapa selalu dipandang hina?" bisiknya lirih, tertelan derasnya suara hujan. Ardi menengadah ke langit, menatap rintik hujan yang jatuh. Dalam hatinya ada luka yang menganga, luka karena dicampakkan bukan hanya oleh keluarga istrinya, tapi juga oleh Mira, wanita yang ia cintai sepenuh jiwa. Ia tidak menyalahkan Mira sepenuhnya, ia tahu betul tekanan keluarga bisa menghancurkan siapapun. Tapi, rasa sakit itu tetap menusuk. Keesokan harinya, Ardi dipanggil ke rumah orang tua Mira. Kali ini bukan untuk sekadar acara keluarga, melainkan untuk menyelesaikan urusan yang mereka anggap sebagai aib. Rumah mewah itu berdiri angkuh di perumahan elit, pagar besi tinggi, taman rapi dengan bunga-bunga terawat. Ardi berdiri di depan pintu dengan tubuh lelah, wajah tanpa ekspresi. Seorang pembantu membuka pintu dan mempersilakannya masuk, meski tatapannya penuh kasihan bercampur sinis. Di ruang tamu yang luas, duduklah keluarga besar Mira. Ayahnya bersandar di kursi empuk, wajahnya dingin. Ibunya melipat tangan di dada, penuh gengsi. Mira duduk di samping ibunya, wajahnya pucat, mata sembab karena semalaman menangis. Seorang paman yang berprofesi sebagai pengacara membuka map coklat dan mengeluarkan setumpuk kertas. "Ardi," katanya lantang, "ini surat cerai."
Demi kebaikan semua pihak, kamu tanda tangani sekarang juga. Ardi terdiam. Tangannya gemetar melihat kertas itu. Kenapa harus seperti ini? Bukankah pernikahan seharusnya urusan kami berdua, bukan keluarga? Suaranya lirih namun bergetar menahan emosi. Ayah Mira mendengus sinis. Urusan kalian? Kau pikir hidup itu hanya tentang cinta murahan? Pernikahan itu tentang kehormatan, status, dan masa depan. Kau tidak punya apa-apa. Kau hanya anak pemulung. Apa yang bisa kau banggakan? Ucapan itu membuat ruangan semakin dingin. Semua mata tertuju pada Ardi, sebagian dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan tatapan puas melihatnya dipermalukan. Mira menunduk, air matanya jatuh tanpa henti. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ia mencintai Ardi, tapi lidahnya keluh. Tekanan keluarga terlalu kuat. Ibunya menggenggam tangannya erat, seolah memberi kode untuk diam. Maafkan aku, bisik Mira pelan, nyaris tak terdengar. Ardi menoleh, menatap wajah istrinya yang ia cintai. Dalam tatapan itu, ia melihat cinta yang masih ada, tapi juga ketakutan yang menjerat. Ia sadar, Mira tidak cukup kuat melawan keluarganya. Aku sudah memperingatkanmu, Ardi, kata ibunya dengan nada dingin. Kami tidak akan pernah menerima anakku menikah dengan orang sepertimu. Lebih baik sekarang diputus, sebelum semua semakin jauh. Mira masih punya masa depan. Kalau terus denganmu, masa depannya hancur. Ardi menggenggam kertas itu. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Hatinya berteriak menolak, tapi logika dan kenyataan menamparnya keras. Ia menatap Mira sekali lagi, lalu menutup mata. Pena hitam yang disodorkan akhirnya ia ambil, dan dengan tangan berat, ia menandatangani surat perceraian itu. Begitu tinta hitam menempel di kertas, seakan seluruh dunia runtuh. Mira menangis terseduh, namun keluarganya justru bersorak lega. Bagus. Akhirnya aib ini selesai, ujar ayahnya puas. Ardi berdiri, tanpa sepatah kata pun, lalu berjalan keluar. Setiap langkahnya terasa seperti memikul beban 1000 gunung. Kabar perceraian itu menyebar cepat. Tetangga-tetangga di kontrakan bergunjing di depan rumah. Kasihan Ardi, ditinggal karena miskin. Memang, anak pemulung mana pantas sama lulusan luar negeri. Cinta saja tidak cukup, hidup butuh harta. Ardi mendengar semua bisikan itu, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang luka dengan membalas. Ia hanya masuk ke kamar kontrakan yang kini terasa kosong tanpa Mira. Ia duduk di lantai dingin, menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Aku sudah kalah, tapi aku tidak akan hancur. Aku akan buktikan pada mereka, aku bukan hina seperti yang mereka pikirkan. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Ardi harus bangun sendiri, menata hidup tanpa Mira. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan bersama istrinya. Tawa di dapur kecil saat mereka memasak bersama, obrolan hangat di teras saat malam, bahkan bantal di tempat tidur yang masih menyimpan aroma Mira. Semua itu menjadi luka. Namun, luka itu perlahan berubah menjadi semangat. Ardi mulai bekerja lebih keras. Ia tidak hanya menjadi kuli angkut, tapi juga mencoba usaha kecil-kecilan. Ia mengumpulkan barang bekas dari pasar, memperbaikinya, lalu menjualnya kembali. Ia menabung setiap rupiah, menahan lapar demi bisa memutar modal. Tetangga yang dulu mencibir mulai terkejut melihat perubahan itu. Ardi tidak lagi hanya termenung, ia mulai berlari mengejar sesuatu yang besar. Suatu hari, Ardi tanpa sengaja bertemu dengan salah satu sepupu Mira di sebuah kafe. Sepupu itu, seorang pria muda yang sombong, duduk bersama teman-temannya. Saat melihat Ardi masuk dengan baju sederhana dan membawa tas penuh barang bekas, mereka langsung tertawa. Itu bukan mantan suami Mira? Anak pemulung yang dibuang itu, katanya sambil menunjuk. Wah, kasihan. Masih miskin aja ya. Pantas aja diceraikan, timpal temannya. Suara tawa mereka menusuk hati Ardi. Namun kali ini, ia tidak menunduk seperti dulu. Ia menatap mereka dengan tenang. Kalian boleh hina aku sekarang. Tapi ingat kata-kataku, suatu hari nanti, kalian yang akan menyesal. Ucapan itu membuat meja kafe hening sejenak. Mereka hanya tertawa lagi, menganggap Ardi bermimpi terlalu tinggi. Tapi di dalam hati Ardi, janji itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah sumpah hidup. Malam itu, Ardi sujud lama di sajadah lusuh. Air matanya jatuh deras, bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena ia merasa kecil di hadapan Tuhan. Ya Allah,
Engkau tahu aku tidak pernah memilih lahir dari keluarga miskin. Aku tidak malu jadi anak pemulung, tapi aku hancur ketika orang-orang merendahkan tanpa melihat hatiku. Aku tidak minta kaya raya, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa, bahwa aku pantas. Berikan aku kekuatan, tunjukkan aku jalan. Doa itu menjadi titik balik. Sejak hari itu, Ardi bekerja lebih keras dari siapapun. Ia belajar dari kegagalan, membaca buku tentang usaha kecil, bahkan rela tidak tidur demi mencari peluang. Beberapa bulan kemudian, kerja keras Ardi mulai berbuah. Usaha jual beli barang bekasnya berkembang. Ia mendapat pelanggan tetap dari beberapa warung dan toko loak. Perlahan, ia bisa menyewa kios kecil di pinggir jalan. Dari kios itu, ia mulai memperluas dagangan, bukan hanya barang bekas, tapi juga perabot sederhana. Meskipun penghasilannya belum besar, perubahan itu nyata. Tetangga yang dulu mencibir mulai menghormati. Anak-anak kecil yang dulu mengejek, anak pemulung, kini menyapa ramah ketika melewati kiosnya. Namun, di balik semua itu, luka lama masih membekas. Ardi belum bisa melupakan hari di mana ia dipermalukan di depan keluarga besar Mira. Luka itu yang menjadi bahan bakar semangatnya. Ia berjanji, ini baru permulaan. Ardi kini bukan lagi pria yang berjalan gontai di tengah hujan dengan hati kosong. Ia telah berubah menjadi sosok yang mulai bangkit, dengan api semangat yang menyala. Meski jalannya masih panjang, ia yakin suatu hari nanti, orang-orang yang dulu menghina akan menunduk malu di hadapannya. Hari-hari berlalu, tetapi bayangan wajah Mira saat menangis di hadapan keluarganya terus menghantui Ardi. Ia masih bisa merasakan tatapan mata istrinya yang penuh rasa bersalah, dan suaranya yang bergetar ketika berkata, "Maafkan aku." Setiap kali mengingat itu, dada Ardi sesak. Ia merasa seolah-olah seluruh harga dirinya diinjak-injak. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa terus terpuruk hanya akan membuat semua ejekan itu benar-benar terbukti. Malam demi malam, Ardi terjaga di kontrakan kecilnya. Dinding semen yang dingin, ranjang sederhana, dan foto pernikahan yang masih tergantung menjadi saksi bisu atas tekad yang ia bangun. Luka yang ia rasakan perlahan berubah menjadi bara api. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan bangkit. Aku akan buktikan pada mereka bahwa anak pemulung ini bisa berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menghina." Ardi sadar, ia tidak memiliki modal besar. Tapi ia punya satu hal yang tak bisa dibeli, ketekunan. Ia mulai mendatangi pasar-pasar tradisional, mencari barang bekas yang masih bisa diperbaiki. Dari kipas angin rusak, kursi patah, hingga radio tua, semua ia kumpulkan. Siang ia bekerja di pasar, malam ia memperbaiki barang-barang itu dengan alat seadanya. Tangannya sering terluka oleh paku berkarat atau goresan besi, tapi ia tidak peduli. Baginya, setiap luka fisik tidak sebanding dengan luka batin yang pernah ia alami. Beberapa bulan kemudian, hasil kerja kerasnya mulai terlihat. Barang-barang bekas yang ia perbaiki ternyata laku di kalangan warga sederhana. Mereka senang karena bisa membeli barang dengan harga murah tapi masih layak pakai. Kios kecilnya yang awalnya hanya beralas terpal kini mulai ramai. Uang tabungan perlahan terkumpul. Ia bahkan bisa mempekerjakan satu orang tetangga untuk membantunya. Namun, dunia tidak semudah itu. Meski usaha Ardi mulai berjalan, cibiran dari orang-orang tertentu masih terus menghampiri. Suatu sore, ia melihat sekelompok orang di warung kopi sedang membicarakannya. "Ah, usahanya paling juga nggak lama. Dasar anak pemulung, mana bisa jadi orang besar." Benar. Sekarang laku, nanti juga habis modal. Mental miskin susah diubah. Ardi mendengar jelas semua ucapan itu. Ia meneguk air putih di gelasnya, lalu tersenyum kecil. "Kalian boleh bicara apa saja, tapi aku tidak akan berhenti." Suatu hari, nasib mempertemukannya kembali dengan Mira. Ia sedang mengantarkan barang ke sebuah rumah pelanggan, ketika tanpa sengaja melihat Mira berjalan keluar dari sebuah mobil mewah bersama ayahnya. Mira menoleh, dan mata mereka bertemu. Sekejap, waktu seakan berhenti. Mira masih cantik, namun wajahnya tampak murung. Ia ingin mendekat, ingin bicara, tapi ayahnya menarik tangannya masuk ke dalam rumah. Sebelum pintu tertutup, Ardi mendengar ucapan ayah Mira yang sengaja dikeraskan. "Jangan sekali-sekali berurusan dengan orang itu lagi. Dia bukan siapa-siapa. Malu kalau orang lihat kamu bicara dengannya." Ardi hanya berdiri kaku. Luka lama kembali terbuka, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia mengepalkan tangan, menahan emosi, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Baik, kalau begitu,
Aku akan tunjukkan. Suatu hari nanti, kalian akan menyesal pernah berkata begitu. Perjalanan Ardi tidak mulus. Ia pernah ditipu oleh seorang pelanggan yang kabur tanpa membayar. Pernah juga kios kecilnya hampir terbakar karena korsleting dari barang bekas yang ia perbaiki. Bahkan, ia pernah sakit parah karena kelelahan dan hampir menyerah. Namun, setiap kali ia terjatuh, ia mengingat kembali wajah orang-orang yang pernah menghina. Ingatan itu menjadi cambuk yang membuatnya bangkit lagi. Ia berkata pada dirinya, "Aku tidak boleh kalah. Kalau aku berhenti, maka semua ejekan mereka benar." Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Ardi mulai melihat jalan terang. Ia berhasil menjalin kerjasama dengan seorang pedagang besar yang melihat ketekunannya. Dari situ, usahanya berkembang. Ardi tidak hanya memperbaiki barang bekas, tetapi juga mulai memproduksi perabot sederhana dengan bahan murah. Kursi, meja, rak kayu, semuanya ia buat dengan tangannya sendiri. Produk-produk itu mulai dikenal di pasar-pasar kota, bahkan masuk ke beberapa toko furnitur kecil. Pundi-pundi uang semakin bertambah. Kontrakan kecilnya ia tinggalkan, diganti dengan rumah sederhana yang lebih layak. Dari seorang anak pemulung yang dulu dicibir, ia kini menjadi pengusaha kecil yang mulai diperhitungkan. Meski hidupnya mulai membaik, Ardi tidak lupa pada sumpahnya. Ia ingin balas dendam, tapi bukan dengan kekerasan. Ia ingin membalas dengan keberhasilan. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa mereka salah, gumamnya suatu malam, sambil menatap buku catatan usahanya yang mulai penuh angka keuntungan. Ardi tahu, jalan di depannya masih panjang. Ia harus terus bekerja lebih keras, memperbesar usahanya, hingga mencapai titik di mana tidak ada satupun yang bisa meremehkannya lagi. Ardi kini bukan lagi pria yang hanya menahan hinaan dengan diam. Ia telah berubah menjadi sosok yang penuh tekad. Luka di hatinya menjelma menjadi api semangat, dan sumpahnya untuk membuktikan diri menjadi tujuan hidup yang tak tergoyahkan. Waktu berlalu. Tahun-tahun penuh luka, keringat, dan air mata kini mulai membuahkan hasil. Dari kios kecil beralas terpal, Ardi berhasil membangun toko furnitur sederhana yang terletak di pinggir jalan raya. Awalnya hanya menjual barang bekas yang diperbaiki, kini ia sudah mampu memproduksi perabot baru dengan bahan kayu dan rotan. Lemari, meja belajar, kursi tamu, hingga dipan murah. Semuanya laku keras karena kualitasnya bagus meski harga terjangkau. Tetangga-tetangga yang dulu suka mencibir kini sering mampir, bukan untuk mengejek, melainkan membeli. "Mas Ardi, bikinin kursi buat hajatan." "Ya, kalau dari sampean, pasti awet," kata seorang tetangga sambil tersenyum ramah. Ardi hanya tersenyum tipis. Ia tidak lagi menyimpan dendam kecil pada orang-orang kampung. Baginya, mereka hanya mengikuti arus. Tapi di hatinya, ia belum bisa melupakan penghinaan keluarga besar Mira. Suatu ketika, pemerintah daerah mengadakan pameran usaha kecil menengah, UKM, di balai kota. Ardi yang awalnya minder, memberanikan diri untuk ikut. Ia membawa beberapa produk furnitur buatannya, kursi lipat kayu, rak buku kecil, dan meja belajar. Awalnya ia merasa asing. Booth-booth lain dipenuhi pengusaha dengan modal besar, pakaian rapi, dan cara bicara yang berkelas. Ia hanya datang dengan kemeja sederhana dan sepatu yang sudah usang. Beberapa orang sempat melirik rendah. Namun, tak disangka, produk Ardi justru menarik perhatian banyak pengunjung. Mereka kagum dengan desainnya yang sederhana tapi kuat. Bahkan, seorang pejabat pemerintah daerah mendekati Ardi dan berkata, "Produk Anda bagus sekali. Kalau bisa diproduksi lebih banyak, ini bisa masuk ke proyek pengadaan sekolah-sekolah." Kalimat itu membuat mata Ardi berbinar. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangannya diakui oleh orang penting. Setelah pameran itu, nama Ardi mulai dikenal. Ia mendapat banyak pesanan untuk furnitur sekolah, kantor desa, hingga beberapa toko besar di kota. Ia pun memperluas usahanya dengan menyewa gudang kecil dan mempekerjakan belasan orang. Para pekerjanya rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu, kuli, tukang becak, bahkan mantan pemulung seperti dirinya. Ardi sengaja memilih mereka, karena ia tahu rasanya diremehkan dan tidak diberi kesempatan. "Aku dulu anak pemulung. Kalau aku bisa bangkit, kalian juga bisa. Di sini, kita sama-sama berjuang," katanya kepada para pekerjanya. Kata-kata itu membuat banyak orang hormat padanya. Perlahan, Ardi bukan hanya menjadi pengusaha, tapi juga pemimpin yang dihormati. 5 tahun berlalu sejak perceraian pahit itu. Usaha Ardi kini berkembang pesat. Ia memiliki beberapa toko cabang di Jakarta dan Bekasi.
Rumahnya kini sebuah bangunan megah 2 lantai dengan halaman luas. Dari anak pemulung yang dulu dicibir, ia kini masuk jajaran pengusaha furnitur sukses di kota. Namun, di balik semua itu, hatinya masih menyimpan satu luka. Luka yang belum terbalas, hinaan keluarga Mira. Setiap kali ia duduk di ruang tamu rumah barunya yang penuh perabot hasil usahanya sendiri, ia teringat kalimat ayah Mira, "Apa yang bisa kau banggakan? Kau hanya anak pemulung." Kini, ia sudah punya jawabannya. Tapi ia menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Takdir kembali mempertemukannya dengan Mira di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Mira tampak lebih dewasa, namun wajahnya murung. Di sisinya, tidak ada siapapun. Ardi yang sedang mengecek toko furniturnya di mal itu tanpa sengaja bertemu pandang. Sekejap, waktu seolah berhenti. Mira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ardi," suaranya bergetar. Ardi hanya mengangguk singkat. "Mira." Hening menyelimuti mereka beberapa saat. Akhirnya Mira berkata lirih, "Aku dengar, kamu sudah sukses sekarang. Aku bangga, sekaligus malu." Ardi menatapnya dalam-dalam. Ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan cinta, tapi lebih besar lagi rasa sakit yang belum sembuh. Semua ini karena luka yang kamu dan keluargamu tinggalkan. Luka itu yang membuatku berdiri sampai di sini. Mira terisak. "Aku dipaksa, Ardi. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Tapi aku tidak cukup kuat melawan mereka." Ardi menarik napas panjang. "Aku tahu. Tapi luka itu tetap ada." Ia kemudian berbalik, meninggalkan Mira yang berdiri dengan air mata. Kabar kesuksesan Ardi akhirnya sampai ke telinga keluarga besar Mira. Awalnya mereka tidak percaya. "Ah, mana mungkin anak pemulung bisa sukses," kata salah satu bibinya. Namun, ketika media lokal memberitakan kisah inspiratif Ardi sebagai pengusaha yang berhasil membangun usaha dari nol, barulah mereka terdiam. Ayah Mira membaca artikel itu di surat kabar pagi. Tangannya gemetar. Wajahnya memerah, bukan karena bangga, melainkan karena malu. Ucapan-ucapannya dulu kini berbalik menampar dirinya sendiri. Ibu Mira pun tak kalah kaget. Jadi benar, Ardi sekarang punya perusahaan sendiri? Rumah besar? Mobil mewah? Ya Tuhan, dulu kita hina dia habis-habisan. Mira hanya diam. Hatinya semakin hancur, karena ia tahu, ia kehilangan sosok yang sebenarnya paling tulus mencintainya. Undangan yang menggemparkan. Beberapa bulan kemudian, Ardi mendapat penghargaan dari pemerintah kota sebagai salah satu pengusaha muda inspiratif. Acara itu akan digelar di sebuah hotel mewah, dengan tamu undangan dari berbagai kalangan elit. Ardi sengaja menyebarkan undangan luas, termasuk ke beberapa keluarga besar Mira. Ia ingin mereka hadir, ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang pernah mereka hina. Malam acara itu, Ardi tampil gagah dengan jas hitam elegan. Ia naik ke panggung, menerima penghargaan, dan memberikan pidato. Suaranya lantang, penuh keyakinan. "Saya lahir dari keluarga miskin. Ayah saya seorang pemulung. Sejak kecil, saya sering dihina. Bahkan, saya pernah ditinggalkan oleh orang yang saya cintai karena dianggap tidak pantas. Tapi semua itu bukan alasan untuk menyerah. Justru dari luka itu, saya belajar untuk bangkit. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk membuktikan, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh kerja keras dan ketulusan hatinya." Pidato itu membuat seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Beberapa orang berdiri memberikan penghormatan. Di antara kerumunan tamu, keluarga besar Mira yang hadir hanya bisa menunduk. Wajah mereka merah padam, tak sanggup menatap panggung. Mereka akhirnya sadar, orang yang dulu mereka anggap hina kini jauh lebih terhormat daripada mereka. Ardi kini benar-benar bangkit. Dari anak pemulung yang dipermalukan, ia menjelma menjadi pengusaha sukses yang disegani. Kesuksesannya bukan hanya soal harta, tapi juga soal harga diri. Dan malam itu, balas dendamnya mulai terwujud, bukan dengan amarah, melainkan dengan keberhasilan yang membuat semua yang pernah merendahkannya menyesal. Sejak malam penghargaan itu, nama Ardi semakin dikenal luas. Media lokal, bahkan nasional, menuliskan kisahnya, dari anak pemulung jadi pengusaha furnitur sukses. Foto dirinya dengan jas elegan terpampang di halaman depan koran, wajahnya penuh percaya diri. Keluarga besar Mira yang dulu menghina habis-habisan, kini tak bisa mengelak. Mereka membaca berita itu dengan wajah pucat.
Setiap kalimat yang menceritakan perjuangan Ardi seakan mengupas luka di hati mereka. Mira sendiri hanya bisa menangis. Hatinya hancur karena ia tahu, ia telah kehilangan seseorang yang paling tulus mencintainya. Kini Ardi sudah berada di tempat yang tak lagi bisa ia jangkau. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan kembali datang. Ardi akan menikah lagi. Wanita pilihannya adalah seorang dokter muda, anak seorang guru sederhana di kampung, yang pernah ia bantu biaya kuliah lewat program beasiswa kecil dari perusahaannya. Berita itu membuat heboh. Semua orang membicarakan, luar biasa, anak pemulung dulu, sekarang menikah dengan dokter. Ardi mengundang banyak orang ke pesta pernikahannya. Termasuk, secara sengaja, keluarga besar Mira. Undangan itu membuat keluarga Mira kalang kabut. Mereka malu, tapi sekaligus penasaran. Kalau kita tidak datang, orang-orang akan curiga. Kalau kita datang, kita akan dipermalukan, kata ibunya gusar. Ayahnya hanya terdiam, wajahnya tegang. Ia sadar, inilah saat di mana roda kehidupan benar-benar berputar. Gedung pernikahan itu penuh dengan dekorasi elegan. Lampu kristal berkilauan, bunga segar menghiasi setiap sudut, dan musik gamelan modern mengalun lembut. Ardi berdiri gagah di pelaminan dengan jas putih, senyum tenang di wajahnya. Di sampingnya, calon istrinya tampak anggun dalam kebaya indah berwarna emas. Mereka terlihat serasi, penuh kebahagiaan. Para tamu berdatangan, mulai dari pejabat kota, pengusaha sukses, hingga para pekerja sederhana yang dulu ikut membantunya. Semua datang memberikan doa dan penghormatan. Di antara kerumunan, keluarga Mira datang dengan wajah menunduk. Mereka melangkah pelan, merasa kecil di hadapan kemegahan pesta itu. Orang-orang berbisik, itu keluarga yang dulu menolak Ardi, bukan? Malu sekali, ya. Saat sesi sambutan, Ardi berdiri mengambil mikrofon. Suaranya tenang, namun setiap kata menusuk dalam. Hari ini adalah hari bahagia bagi saya. Tapi kebahagiaan ini bukan datang begitu saja. Saya pernah dijatuhkan, dipermalukan, bahkan ditinggalkan hanya karena saya anak pemulung. Hari itu saya hancur, tapi dari kehancuran itulah saya belajar bangkit. Suasana gedung hening. Semua mata tertuju pada Ardi. Keluarga Mira menunduk semakin dalam, wajah mereka merah padam. Ardi melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang dulu meremehkan saya. Karena tanpa hinaan kalian, saya mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini. Rasa sakit itu yang membuat saya kuat. Dan hari ini, saya berdiri bukan untuk balas dendam dengan amarah, tapi untuk menunjukkan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh kerja keras dan ketulusan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa tamu meneteskan air mata. Di sudut ruangan, Mira tak kuasa menahan tangis. Ia menatap Ardi yang kini jauh lebih gagah dari dulu. Dalam hatinya, ia berteriak, seandainya dulu aku berani melawan keluargaku, mungkin aku yang berdiri di sampingnya hari ini. Ayah dan ibu Mira pun hanya bisa saling pandang. Semua ucapan mereka dulu kini menjadi cambuk yang menghantam balik. Mereka sadar, orang yang mereka hina kini jauh lebih terhormat daripada mereka sendiri. Namun, semuanya sudah terlambat. Ardi kini sudah menemukan kebahagiaan baru, bersama wanita yang benar-benar menghargai dirinya. Setelah pesta usai, banyak tamu mendatangi Ardi untuk memberi selamat. Para pejabat memuji kerja kerasnya. Para tetangga bangga karena anak kampung mereka bisa sukses besar. Di sela keramaian, keluarga Mira akhirnya memberanikan diri menghampiri. Wajah mereka penuh rasa malu. Ardi, suara ayah Mira parau. Kami, minta maaf. Kami salah menilaimu. Kau jauh lebih terhormat daripada yang pernah kami bayangkan. Ardi menatap mereka dengan tenang. Ia tidak menunjukkan amarah, hanya senyum tipis. Saya sudah memaafkan sejak lama. Karena jika saya terus menyimpan dendam, mungkin saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Ucapan itu membuat mata ayah Mira berkaca-kaca. Ibu Mira pun menunduk, menahan tangis. Mira sendiri hanya terisak, menyadari bahwa cintanya yang hilang takkan pernah kembali. Ardi lalu menggenggam tangan istrinya yang baru, dan berkata, balasan terbaik bukan dengan menyakiti, tapi dengan menunjukkan bahwa saya bisa berdiri lebih tinggi tanpa harus merendahkan siapapun. Hari itu menjadi saksi bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Seorang anak pemulung yang dulu dianggap hina kini berdiri sebagai pengusaha sukses, suami dari seorang dokter, dan sosok yang dihormati banyak orang. Sementara mereka yang dulu menghina, hanya bisa menunduk malu, menyesali sikap mereka di masa lalu.
Kisah Ardi menjadi pelajaran bagi semua. Bahwa asal-usul tidak menentukan masa depan. Bahwa cinta sejati adalah keberanian untuk bertahan, bukan tunduk pada gengsi. Dan bahwa balas dendam terindah bukanlah dengan melukai, tetapi dengan kesuksesan yang membuat semua orang yang meremehkan menyesal seumur hidup. Ardi telah menutup lukanya dengan kemenangan. Bukan kemenangan yang penuh kebencian, tetapi kemenangan yang lahir dari ketekunan, doa, dan kesabaran. Semua hinaan kini berubah menjadi pujian, dan semua yang pernah merendahkannya kini menunduk hormat. Wah, sahabat cerita Mila, kisah ini bener-bener bikin hati campur aduk ya. Dari seorang anak pemulung yang diceraikan dengan kejam, sampai akhirnya bangkit dan membuktikan diri jadi sosok yang sukses dan terhormat. Kita bisa belajar bahwa asal-usul tidak menentukan masa depan. Yang menentukan adalah kerja keras, ketulusan, dan doa. Betul banget. Dan jujur aja, bagian paling bikin saya merinding itu waktu semua yang dulu menghina harus menunduk malu. Balasan Ardi bukan dengan marah, tapi dengan kesuksesan. Luar biasa banget. Kalau menurut kalian, bagian mana yang paling bikin emosi atau bikin kalian ikut menangis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga sertakan nama dan asal kota kalian. Siapa tahu nama kalian yang kita sebut di video berikutnya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini biar makin banyak orang yang belajar dari ceritanya. Oke, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya yang gak kalah dramatis dan menguras emosi. Sampai jumpa, sahabat cerita Mila. Salam hangat dan tetap semangat menjalani hidup. Bye!